Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senang sekali, bahagia sekali Ustadz Kiai Haji Mustafa Aye sudah menyampaikan tentang poin-poin ringkasan metode tarjim atau metode terjemah Al-Quran. Tentu saja kita akan semakin bersemangat untuk mendalami lebih jauh tentang hal itu dengan mengikuti kuliah yang diselenggarakan oleh bidang pengembangan studi Al-Quran Dewan Dakwah Pusat ini, dan insya Allah nanti secara offline juga kita akan laksanakan hal itu. Jadi tentang metode pengajaran baca, bagaimana caranya yang benar dengan berbagai metode yang ada, kemudian bagaimana metode mengajar tahsin, perbaikan bacaan Al-Quran bagi orang yang sudah bisa baca Al-Quran tapi sana sini masih banyak kekurangannya. Kemudian ada bagaimana metode mengajarkan membaca dengan irama. Ada irama bayati, ada irama nahawan, ada irama hijazkur, tetapi nanti akan yang kita akan sampaikan lebih detailnya tentu saja yang umumnya di Indonesia dipakai, yaitu irama bayati dan irama ros, itu yang paling mendominasi, atau irama nahwan yang paling banyak dipakai untuk tadarus Al-Quran, ngimamin sholat di Indonesia ini. Kemudian metode tarjim, ada metode tarjamah lafdiyah tartibiyah, ada metode tarjamah maudhu'nya, ada metode tarjamah yang masing-masing tentu saja ini ada hasanah, pengkayaan terhadap metode atau cara mengajar Al-Quran, tentang bagaimana menerjemahkan yang mudah, yang menjadikan tidak beban, tidak menjadi bosan kepada peserta didik yang kita lakukan selama ini. Maka disitulah pentingnya kita terus mengupgrade tentang metode penguasaan terhadap panduan bahan ajar, penguasaan terhadap metode pengajaran pada diri kita terus harus kita tingkatkan. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dalam kesempatan ini akan saya sampaikan lanjutan tentang metode pengajaran Al-Quran Iqra jilid 4. Jadi yang kemarin sudah kita bahas tentang Iqra jilid 3, kemudian kita lanjut tentang bagaimana cara mengajar Iqra jilid 4. Karena satu demi satu, karena memang poin-poinnya dalam pokok bahasan ini atau pokok bahasan dalam pengajaran ini terus bitadarruj atau meningkat sedikit demi sedikit, yang kemudian kepada sampai hal yang dirasa sebenarnya berat, tetapi karena bitadarruj tadi step by step, maka kemudian kita merasakan atau peserta didik merasakan itu ringan. Tetapi sekali lagi, kata kunci menjadikan secara psikologis pendidikan itu berjalan secara ringan, peserta didik kita merasakan tidak ada beban, maka kemudian hakikatnya yang menjadikan itu semuanya adalah penguasaan kita terhadap panduan bahan ajar. Yang kedua adalah penguasaan kita terhadap metode pengajaran terhadap panduan bahan ajar tersebut. Jangan sampai selama ini yang terjadi adalah kita mengajarkan pakai metode tertentu, katakanlah metode Iqra, tapi hakikatnya kita tidak paham, tidak ngerti cara mengajar Iqra itu sendiri. Ini yang kemudian menjadi masalah, ini menjadi problem bagi proses pembelajaran di dalam pengajaran Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk jilid 4, petunjuk mengajar jilid 4
atau jilid yang sebelumnya. Jadi petunjuk mengajar jilid 1, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan jilid 2, nomor 6, serta jilid 3, nomor 3 dan 4 masih berlaku untuk jilid 4 ini. Jadi yang jilid 1, sistem pengajarannya adalah CBSA, privat, asistensi. Kemudian kedua, mengenal judul-judul atau tema atau yang kemudian kita sebut pokok bahasan. Kemudian yang ketiga, sekali huruf dibaca benar, dibaca betul, maka kemudian berikanlah respon, berikanlah hadiah, berikanlah dukungan kepada peserta didik itu agar semakin bersemangat di dalam membacanya. Kemudian bila santri keliru membaca huruf, cukup betulkan huruf yang keliru saja. Jadi caranya adalah mengingatkan dengan titian ingatan. Awas, ini apa? Coba ingat-ingat. Kemudian kalau tidak bisa, kita tarik ke pokok bahasan, kita tunjuk yang paling atas. Jadi jangan langsung dikasih tahu. Tapi kalau yang di atas juga lupa juga, baru kita kasih tahu. Kemudian membaca dengan berupaya bisa fokus ya. Kemudian EPTA ditentukan oleh seorang guru. Jadi kemarin sudah kita bahas kalau di EPTA kita sepakati ada seorang guru yang kita tunjuk, kita sepakati untuk menguji setiap EPTA itu. Kemudian yang jilid 2 merangkai dengan huruf selanjutnya. Jadi kalau yang jilid 1 masih pisah-pisah, jilid 2 berarti targetnya adalah mengantarkan peserta didik untuk mampu membaca huruf yang terangkai atau huruf yang bersambung dengan bunyi harokat fathah dengan benar, membuka mulut dengan buka yang benar, fathul fammi fathan taman, buka mulut dengan buka yang sempurna. Kemudian yang berikutnya tentu saja mengucapkan huruf sesuai dengan makhrajnya pada huruf yang bersambung atau huruf yang terangkai. Ini pada jilid 2. Kemudian di jilid 3 itu guru tidak boleh memberi contoh dengan berirama, gitu. Artinya kita mengajarkan untuk Iqra ini kita tidak diperkenankan untuk mengajarkan dengan contoh yang berirama. Kenapa? Karena memang ini akan dalam dunia psikologi pendidikan itu ada tambahan mata pelajaran, ada pokok materi yang kita tambahkan. Selain targetnya membunyikan huruf yang berharokat fathah, makhrajnya harus benar, harus mampu membaca huruf yang bersambung. Yang ketiga, yang keempatnya adalah ada tambahan. Tambahan inilah yang kemudian harus kita hindari. Untuk apa? Agar bebannya tidak semakin berat. Apa itu? Membaca dengan irama. Karena ini poin yang irama ini nanti akan kita ajarkan sesudah anak itu lulus Iqra jilid 6, sudah masuk Al-Quran, baru kemudian pengajaran Al-Quran yang berikutnya itulah kemudian kita ajarkan irama baca Al-Quran yang paling ringan, yaitu bayati atau irama ros, yang dasar-dasar. Kemudian ketika santri mengulang-ulang bacaan, di sini kemudian kita harus ingatkan, ini ada berapa, begitu. Jadi untuk yang berikutnya, mulai jilid 4, ya, mengenal nama huruf dan tanda baca, mulai jilid 4 ini sudah boleh dikenalkan nama-nama huruf. Lihat jilid 1 halaman 36. Jadi secara klasikal ya, kita harus kenalkan saat klasikal itu kita kenalkan ini namanya huruf alif, ini namanya huruf ba, ini harokat fathah. Itu kita kenalkan sesudah
selesai Iqra jilid 1 dan kemudian kita kenalkan dalam waktu menyampaikan materi klasikal. Jadi tanda fathah, tanda kasroh, tanda dhammah itu mulai kita kenalkan. Karena selama ini ada yang salah memahami bahwa mengenalkan nama huruf itu tidak boleh gitu ya, sehingga akhirnya lulus Iqra tidak ada yang kenal nama huruf, tidak ada yang kenal nama harokat. Kenapa? Karena memang gurunya itu tidak paham betul tentang cara mengajar Iqra itu sendiri. Ini yang kemudian masalah. Kemudian bila santri keliru baca huruf, bila santri keliru baca di tengah atau di akhir kalimat, maka betulkanlah yang keliru saja. Jadi kalau ketika nyambung wabasyiril ladzina amanu, A-nya kurang panjang, maka yang dibetulkan A-nya saja. Amanu, amanu. Jadi yang dibetulkan bukan dari awal. Atau suruh ngulang dari awal. Jadi sekali lagi yang harus kita pahami adalah yang keliru saja yang kita betulkan. Membacanya tidak perlu diulang lagi dari awal kalimat setelah selesai halaman agar mengulangi kalimat yang kekeliruannya saja. Kemudian memudahkan ingatan. Untuk memudahkan ingatan, huruf-huruf qalqalah boleh dengan singkatan dengan istilah baju di toko. Karena apa? Qalqalah ini sebenarnya dalam bahasan tentang ilmu tajwid itu kenapa ada bab sendiri? Karena memang qalqalah ini sering terjadi kesalahan. Sementara ini bahasan itu masuk dalam bahasan sifatul huruf. Tapi kemudian dibuat bab sendiri karena seringkali terjadi dalam bacaan Al-Quran kaum muslimin, sering terjadi adalah yang mustinya huruf itu tidak mantul dibaca mantul. Yang mustinya tidak mantul dibaca mantul, yang mantul malah tidak dibaca mantul. Ini problemnya. Contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di awal ada bunyi qul. Le itu mantul. Yang kemudian kita kenal dengan huruf yang mustinya tidak mantul dibaca mantul, itu namanya tawalud. Huruf yang mati yang mustinya harus dibaca mantul, itulah yang disebut qalqalah. Tetapi yang sering terjadi lam mati mantul, mim mati mantul, mim mati mantul. Contohnya amhilhum dibaca amahilhum ruwaida. Am mustinya idhar syafawi. Kemudian al juga gitu, am hil dibaca hil, ada tambahan bunyi. Nah, di Iqra jilid 4 ini ada bahasan khusus atau materi pokok yang guru-guru harus memberi contoh dengan baik bagaimana memantulkan bunyi yang mustinya mantul atau mengkolkolahkan bunyi yang mustinya harus dibaca qalqalah. Jadi kemudian membaca bersama-sama atau qor agar menghayati bacaan yang penting dan untuk membuat semarak, baik andai kata santri diajak membaca bersama-sama qor, ya, yaitu halaman 3, halaman 9, halaman 11, halaman 19 dan halaman 23. Berarti disampaikan pada saat klasikal. Ketika anak-anak itu tingkatannya sudah sama, maka kemudian boleh kita adakan secara klasikal. Baik. Ini yang Iqra jilid 4. Baban, tatan, thatan, jajan, zazan, zazan, fafan, kakan. Subhanallah, saya teringat betul ini.
dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Aye tadi, bahwa TK Al-Quran adalah bibit unggul yang harus kita pelihara dengan baik, kita urus dengan baik agar benar-benar tumbuh menjadi generasi yang benar-benar unggul. Ini luar biasa. Makanya kemudian ketika pengajaran baca Al-Qur'annya saja, ketika mengajarkan bacanya itu benar kepada peserta didik kita, kita sebagai pengajar kualitas bacaan kita benar, cara mengajar kita metodenya benar, kemudian kita menguasai dengan benar terhadap panduan bahan ajar itu, insya Allah dalam poin yang ini, dalam mata pelajaran pengajaran baca yang ini tentu saja, ini akan menjadi sesuatu banget. Sesuatu apa itu? Akan melahirkan kader-kader peserta didik, outputnya itu kualitas bacanya akan bagus. Kualitas bacanya akan unggul. Ketika kita mengajarkan bacaan sholat dengan benar, kemudian ada kaifiyah, cara melaksanakan wudhu yang benar, sholat yang benar kita praktekkan dengan benar kepada peserta didik, maka disitulah kemudian akan lahir pula generasi anak didik yang unggul. Unggul penguasaan bacaan sholat, unggul terhadap kaifiyah, cara melaksanakan wudhu dan sholat yang benar, dan unggul di dalam memahami isi kandungan bacaan sholat. Disinilah kemudian nanti ke depan akan membedakan antara kita dengan generasi yang akan datang. Kenapa? Karena panduan bahan ajar yang kita berikan lebih lengkap dibandingkan apa yang pernah kita ajari. Tentu saja, kenapa seperti ini? Karena memang kita harapannya adalah generasi kita ke depan mesti harus lebih bagus, lebih indah, lebih baik dibandingkan kita. Nah, ini poin yang harus kita pegang baik-baik. Karena kalau kita ingat-ingat, ya kita ketika mengajaran wudhu, bacaan wudhu, doa wudhu sampai hari ini kita tidak ngerti itu artinya. Kemudian ketika kita diajarkan bacaan-bacaan sholat, sampai hari ini kita disuruh menerjemahkan surat Al-Fatihah, doa iftitah atau doa tahiyat. Sampai hari ini kita tidak mampu. Nah, generasi ke depan itu harus mesti lebih baik daripada kita. Makanya kemudian paket yang kita akan berikan selain pengajaran bacaan yang bagus agar melahirkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada generasi kita bacaan yang bagus. Yang kedua adalah generasi kita harapannya adalah generasi yang faham betul terhadap apa yang dihafal dari bacaan-bacaan sholat dan juga kitab suci Al-Quran yang dibacanya itu. Baik, kemudian yang pokok bahasan Iqra 4 halaman 9 juga begitu. Langkah yang kita lakukan adalah peserta didik suruh melihat contoh dari yang kita baca. Bina. Ayo baca. Bina. Bagus. Sekali lagi. Bina. Sekali lagi. Bina. Yang kencang. Bina. Bagus. Nah, berikutnya gini. Lihat Pak Guru. Baina. Baina. Lagi. Baina. Sekali lagi. Baina. Bagus. Nah, sesudah melihat contoh, maka kemudian peserta didik baru kita suruh melihat tulisan yang ada di lembaran. Jadi langkah pertama adalah melihat contoh yang kita bunyikan dari mulut kita. Kemudian yang kedua baru kemudian kita tunjuk tulisan yang ada di buku Iqra itu. Ini bacanya bina, bina, lagi, bina, sekali lagi, bina. Kita lihat kasrohnya betul, panjangnya sudah betul, makhrajnya juga sudah betul. Baru kita lanjutkan. Ini bunyinya baina,
baina, bagus. Sekali lagi, baina, sekali lagi, baina. Oh, pintar sekali. Bawahnya sekarang, dini, terus daini. Oke, lanjut. Aina, terus aina, terus bawahnya kifa, kaifa, lanjut hithu, haithu, terus lisa, terus laisa, bagus. Ghira, ghaira, bagus. Begitu pula sampai halaman-halaman berikutnya. Yang perlu kita ingat adalah batasannya bukan halaman. Ini terus saya sampaikan agar menjadi ingatan bagi kita. Setiap ngajar, setiap santri kita kasih kesempatan 3 menit sampai 5 menit. Tergantung. Kalau satu kelompok itu muridnya ada 10, kita bagi 5 menit, 5 menit. Kalau santrinya ada 15, satu kelompok berarti kita bagi satu santri 3 menit. Sehingga pencapaian yang dibaca santri satu dengan yang lain akan berbeda. Baik, kemudian pokok bahasan yang berikutnya itu ada di halaman 11. Bau. Jadi langkah yang pertama, coba lihat Pak Guru. Bagus. Lihat sini. Lagi. Lagi. Nah, berikutnya, lihat Pak Guru. Bau. Lagi. Bau. Nah, itu contoh yang benar dari kita akan diturunkan oleh murid kita. Yang perlu kita ingat, contohnya adalah ba. Harokatnya fathah. Buka dengan mulut yang benar. Ba. Kemudian kita mengenalkan target kita adalah dalam poin ini, dalam pokok bahasan yang ini adalah memberi penjelasan secara contoh tanpa teori, memberi contoh cara membunyikan wawu dengan benar. Bagaimana caranya? Memonyongkan 2 bibir dan membentuk bulatan. Bau. 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 Begitu ya. Nah, ini pokok bahasan yang ke-11. Kemudian ada rambu-rambu dalam halaman 19 ini ada di jilid 4 ada rambu-rambu. Rambunya adalah biarlah pelan-pelan asal benar. Jadi kalau ada peserta didik kita, apalagi anak TK, bacanya itu pelan sekali, biarkanlah. Memang kemampuannya seperti itu. Target kita yang penting benar. Ajrun ghairu mamnunin. Nah, sampai Iqra jilid 4 kita belum boleh mewakofkan dengan posisi nin dibaca mati. Karena nanti ada di Iqra berikutnya. Ila yaumi yub'atsuna. Nggak apa-apa, terputus-putus seperti itu karena memang kemampuannya seperti itu. Nanti sambil jalan dalam bentuk latihan sampai kemudian huruf yang terangkai itu dibaca dengan benar. Tidak putus-putus lagi pada akhirnya. Baik, kemudian pada Iqra di halaman 23, ini ada di Iqra 4 ini, harus jelas perbedaannya antara hamzah mati dengan ain mati, dengan kaf mati atau qaf yang mati, harus beda. Nah, di sini ustadz atau seorang guru atau ustadzah memberi contoh yang di atas walaupun ini sebelumnya sudah ada. Tetapi
khusus tentang ini adalah untuk memantau peserta didik ini membacanya, membunyikannya, dia mampu apa tidak membedakan hamzah mati dengan ain mati, kaf mati dengan qaf yang mati. Di sini kita sebagai seorang pengajar harus mengevaluasi, harus memiliki kemampuan untuk mendetek, memiliki kemampuan untuk punya kepekaan melihat beda nggak ini antara ain sama hamzah mati. Baik, katakanlah begitu kita ngasih contoh, baca tak, bagus. Tak, oke. Tak, tako. Sekarang baca yuk. Tak, bagus. Tak, bagus. Tak, terus tako. Bagus sekali. Bawahnya sekarang. Tak, kulu. Terus a'ma. Akramu. Oke. Aqwamun. Bagus. Rafatun. Ya. La'nati. Oke. Sakratun. Terus taqharu. Bagus. Nah, seperti itu kita harus mengajarkan di halaman ini. Berarti kita dituntut untuk memiliki kepekaan, memiliki sen yang kuat. Telinga kita harus peka mendengarkan mana ain, mana hamzah mati ketika peserta didik kita membaca. Baik. Berikutnya penjelasan tentang di Iqra jilid 4 halaman 23 ini. Jadi kita harus sekali lagi punya kepekaan betul di dalam mengajarkan ini. Pada jilid 4 ini belum ada waqaf, artinya semua bacaan dibaca utuh apa adanya. Pelajaran waqaf dimulai di jilid 5. Jadi kita tidak boleh mengajarkan waqaf di poin ini. Baik, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para aktivis pengajar Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara mengajar Iqra jilid 4 insyaallah nanti akan kita lanjutkan di Iqra jilid 5 pada pertemuan yang akan datang. Dan ada kabar gembira insyaallah. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan Syekh Hisham Abdul Bari. Beliau ada Syekhul Qurra, seorang ahli di dalam mengajar Al-Quran baik anak-anak dan orang dewasa tentang qiraah asyarah, tentang qiraat 10. Kelebihan beliau adalah beliau secara teori ketika menjelaskan tentang qiraah sab'ah atau qiraah asyarah itu detail sekali, bagus sekali, menguasai dengan baik tentang teori keilmuan qiraah atau kaidah bacaan itu. Kemudian yang kedua, metode pengajarannya sangat luar biasa, bagus sekali. Kemudian yang ketiga dalam catatan saya tentang beliau adalah ketika tatbik atau begitu menjelaskan teorinya, kemudian menyampaikannya, kemudian mempraktekkannya, itu lengkap beliau itu. Indah bacaannya, suaranya bagus, iramanya bagus. Sehingga kita akan mendapatkan secara maksimal. Alhamdulillah, komunikasi saya tadi, beliau insya Allah dalam pekan depan akan ikut mengisi kuliah. Saya pikir-pikir poin yang akan kita sampaikan bagi yang kita ingin belajar tentang makharijul huruf dari tingkat dasar secara maksimal, nanti insya Allah kita akan hadirkan beliau dengan kuliah
pembaruan sistem pengajaran Al-Quran atau metode pengajaran Al-Quran untuk pertemuan yang ke-7 nanti. Insya Allah pekan depan kita akan bersama dengan Syekh Hisham Abdul Bari. Beliau nanti dari Kelantan, Malaysia, beliau akan ikut memberikan ilmunya bersama kita. Jadi jadwalkan untuk sahabat-sahabat Quran untuk pekan depan bisa bersama dengan beliau. Insya Allah saya akan pandu, nanti berikutnya beliau sepenuhnya yang akan mengisi, mudah-mudahan lebih banyak, mulai dari saya minta tentang teori secara ringkas tentang makharijul huruf, tentang aqsal halki, wasatul halki, kemudian jadi huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan, kemudian nanti dalam kuliah kita berikutnya huruf-huruf yang keluar dari lisan, kita akan bagi sekian pertemuan. Insya Allah mudah-mudahan bisa 7 kali pertemuan dalam belajar dengan beliau secara tatbik, secara praktek. Nanti satu saat juga akan kita hadirkan langsung beliau ke sini kembali untuk menyampaikan, mengajarkan tentang ilmu tajwid yang lebih mendasar, tentu saja tentang makharijul huruf, tentang sifatul huruf, dan juga tentang kaidah-kaidah tajwid yang lain. Para peserta kuliah pembaruan sistem pengajaran Al-Quran dimanapun berada di seluruh tanah air, dan juga yang di Malaysia, di Brunei, di Singapura, dan juga di Qatar, juga di Hong Kong, dan juga di negara-negara yang lain yang mengikuti. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang menghadirkan pembaharuan untuk kita semuanya dalam rangka mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran di kota hingga pelosok negeri sampai di luar negeri. Baik, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti yang satu ini dan nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga Ustadz Mustafa Aye masih bergabung. Nanti apa yang perlu ditanyakan dengan beliau atau kepada saya dipersilahkan sesudah yang satu ini.